Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan video pembelajaran ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 6 muatan PPKN. Kita sudah memasuki tema 6 menuju masyarakat sehat. Untuk tujuan pembelajaran di kesempatan kali ini diharapkan Ananda yang pertama dapat menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Yang kedua, diharapkan Ananda dapat menyebutkan contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, diharapkan Ananda dapat menjelaskan manfaat melaksanakan kewajiban. Baik, anak-anak sekalian, ya, contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Anak-anak sekalian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan kita, ya, di mana lingkungan terdiri dari tanah, udara, air, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, kita manusia sangat tergantung pada lingkungan. Untuk itu, kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan merupakan wujud sikap peduli kita terhadap lingkungan. Jika lingkungan kita terjaga, kita dapat hidup dengan nyaman dan tentram. Kita dapat menghirup udara yang bersih dan menyehatkan. Kebutuhan kita akan air bersih juga dapat terpenuhi. Tanaman dapat tumbuh subur dan memberikan hasil yang baik untuk kita juga. Kita sebagai siswa dapat ikut serta menjaga lingkungan sekolah. Nah, anak sekalian, berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, kita membuang sampah di tempat sampah, di mana sampah dibuang sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Misalkan dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yang kedua, anak-anak sekalian, mendaur ulang sampah. Misalkan kita menggunakan botol plastik bekas untuk membuat pot tanaman. Lalu dapat juga membuat pupuk kompos dari sampah makanan dan dedaunan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat, membiasakan untuk menghemat penggunaan kertas. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik karena sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Misalkan, ya, kita dapat membawa botol minuman ke sekolah dan menghindari membeli minuman dalam kemasan botol plastik serta tidak memakai sedotan plastik. Yang keenam, anak-anak sekalian, menghemat menggunakan air dan listrik di sekolah. Dan yang ketujuh, membuat dan merawat apotek hidup. Apotek hidup adalah pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman obat untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, contoh kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak sekalian, masyarakat yang cerdas merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Diperlukan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain merupakan hak, pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban setiap warga negara, khususnya anak-anak dan remaja. Nah, anak-anak sekalian, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, SD sampai SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Nah, itu adalah program wajib belajar 12 tahun.
Jadi, setiap warga memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan minimal sampai tingkat SMA. Nah, anak-anak sekalian, selain berkewajiban untuk mengikuti pendidikan, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menciptakan suasana belajar dan belajar yang nyaman. Contohnya, kewajiban siswa antara lain, yang pertama, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Dan yang kelima, saling menghargai antar teman di sekolah. Baik, anak-anak sekalian, menjaga lingkungan adalah kewajiban semua lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat kewajiban lainnya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kalian memiliki kewajiban sebagai siswa di sekolah, kewajiban sebagai anak di rumah, kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kewajiban tersebut menaati peraturan dengan penuh tanggung jawab. Dan sebagai warga maupun sebagai individu, dengan menaati peraturan akan tercipta kenyamanan, keselamatan, ketertiban bersama. Nah, anak sekalian, berikut contoh pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan serta manfaatnya. Ya, yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban di rumah. Gambar pertama, membersihkan dan merapikan kamar secara rutin. Kita bisa mendapatkan manfaatnya sehingga kamar kita akan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, anak-anak sekalian, kewajiban kalian adalah pulang sekolah tepat waktu. Sehingga kita akan mendapatkan manfaat, orang tua tidak akan merasa khawatir. Dan yang ketiga, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan, sehingga tagihan listrik kita akan lebih hemat. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah contoh pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan dan manfaatnya di sekolah. Yang pertama, anak-anak sekalian, bisa dilihat gambar pertama adalah kita dapat melakukan piket kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Gambar kedua, ya, datang ke sekolah tepat waktu sehingga tidak tertinggal pelajaran. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban sewaktu belajar. Sehingga kita mendapatkan manfaatnya, suasana belajar menjadi lebih nyaman, pelajaran pun dapat diserap dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah materi pembelajaran kita hari ini, ya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan menghubungi Pak Guru. Syukron barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.